Apa bisa ustadz stabil sadar itu? Enggak. Macam bawa motor itu juga, kadang udah agak naik ke trotoar, balik. Udah agak balik. Macam bawa motor itu juga lah salat itu. Jangan antum udah naik ke trotoar, naik pula ke tiang listrik, naik pula ke Mengapa orang Melayu menyambut bulan puasa semuanya mandi, belimau? Tidak semua orang, tidak cuma orang Melayu yang mandi belimau. Semua orang di Nusantara ini mandi belimau. Kenapa di Papua orang tidak mandi belimau? Karena tinggal di gunung, tak ada sungai. Maka yang dioleskan itu minyak babi, biar supaya panas, karena tinggal di gunung. Bacalah tentang pengislaman di Papua Ustadz Fadlan Garamatan. Jadi sesuaikan antara kondisi keadaan. Kalau di kita tidak di gunung, kalau gunung dingin tak bisa mandi. Maka yang dibuat itu adalah yang memanaskan badan. Ini ceritanya sebelum Islam masuk. Adapun yang tinggal di bawah panas, mandi ke sungai. Ini Pulau Sumatera. Di tengah Pulau Sumatera ini ada 4 sungai yang memotong Sumatera. Di Sumatera dipotong oleh 4 sungai. Paling atas Sungai Rokan, di bawahnya Sungai Siak, di bawahnya Sungai Kampar, di bawahnya Sungai Indragiri. Indragiri jadi 2 kabupaten, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Kampar, Siak, Rokan jadi 2, Rokan Hulu, Rokan Hilir. Di sepanjang sungai inilah orang Melayu. Tepi-tepi sungai itu orang Melayu. Karena dulu transport tidak ada darat. Macam mana mau mengaspal jalan, hutan belantara. Jadi kalau ada orang mengatakan gajah lewat di jalan kita, ini orang tak ngerti sejarah. Kita yang mengambil jalan gajah itu. Siapa yang duluan buat jalan? Kita atau gajah? Gajah itu duluan punya jalan, baru kita mengaspal jalan dia. Cuman masalahnya dia tak bisa bicara di TV. Kan itu masalah. Jadi bahwa orang semua mandi di sungai. Ketika mau menyambut bulan puasa, diadakanlah mandi belimau. Tiap hari orang mandi pakai limau. Kenapa tidak pakai sabun? Tak ada sabun. Tidak ada sabun, tidak ada sampo. Sampai hari ini kalau nanti ikut sama saya ke masuk ke Talang, memang masih mandi pakai limau. Ambil limau. Dulu saya ingat masih kecil, almarhum Mahmak, dia ambil limau purut, potong, dia ambil mayang pinang, dia ambil daun apa yang wangi itu, pandan, dilipat, dimasukkan ke pasu tanah liat, dimasak. Nanti sore bulan puasa digosok. Rupanya yang paling bagus sekarang mandi dengan limau. Ada iklan, gunakanlah sampo limau, menghilangkan molekul-molekul yang mengkristal daki. Payah betul dia mau bilang daki. Molekul-molekul yang mengkristal di permukaan kulit mati, daki. Limau itu yang paling elok daki. Itu maka mencuci ikan pakai limau. Sedangkan ikan yang busuk hilang, apa lagi kita? Gosokkan limau itu. Hiruplah aroma terapi. Apa yang dimaksudnya aroma terapi? Limau purut. Limau purut dipotong-potong, pakai daun pandan, nah dihirup. Bagus untuk apa? Ini moyang kita punya cerita. Jadi kalau ditanya, kenapa mandi di sungai? Karena memang orang Melayu tinggal di sungai. Kenapa pakai limau? Karena memang mandi pakai bagus, pakai limau. Apa hukum mandi belimau? Bagus, tak salah. Lalu kenapa MUI Sumatera Barat mengharamkan mandi belimau? Bukan masalah mandinya, bukan masalah limaunya, keyboard tunggal. Apa hubungan mandi dengan keyboard tunggal? Besok puasa, hari ini diacarakan mandi belimau. Anak-anak muda datang kumpul. Itu yang menyebabkan haram. Bukan mandinya, mandi bagus, belimaunya bagus.
Kenapa Pemda membuat anggaran cair? Kan itu yang jadi masalah. Kalau mau buat beliau, buatlah. Buat dua, berlimau an-nisa, berlimau ar-rijal, bertutup. Amandilah kalian situ. Kenapa orang dulu mesti mandi petang itu? Bukan ada kipas angin dulu, bukan ada bayangkan kalau tak mandi orang tu petang, malam tu sembahyang tarawih, bau ikan salai orang dulu. Bau ikan salai. Itulah cerdasnya ulama tu dulu. Petang tu disuruhnya mandi, mandi kalian dia, oh mandi. Mandi beliau. Malam tu wangi lah sembahyang tarawih. Coba jangan berpikir orang, jangan kita pikirkan orang dulu pakai otak kita sekarang. Sekarang orang mandi, orang dulu mana dia sudah mandi. Begitulah ulama dulu. Apa hukumnya uang korban dialihkan ke sumbangan lain karena uang korban cukup? Ini kamar tidur, isinya tempat tidur. Ini ruang tamu, isinya kursi. Ini dapur, isinya kuali kompor. Ini jangan kompor dibawa ke ruang tamu. Ini wakaf, ini kurban, ini infak, ini sodakoh. Jangan kurban ditarik ke sodakoh. Tak bisa. Kalau kurban, potong kurban, habis. Duit kurban bersisa, mana ada istilah duit kurban bersisa? Orang dibelikan kambing dipotong habis. Mana ada istilah duit kurban bersisa? Makanya rekening YTWU, rekening wakaf, rekening kurban, rekening sodakoh, nggak boleh bercampur itu semua duit. Apa hukumnya uang kurban dipakai dialihkan ke sumbangan lain karena uang kurban ni, karena uang kurban ni tak bisa. Lalu panitia ni bertanggung jawab di akhirat membalikkan duit. Makanya ngaji. Kalau buat rekening yayasan, rekening wakaf, wakaf tak boleh digaji untuk gaji guru, tak boleh. Rekening sodakoh, duit wakaf tak bisa dipakai bayar listrik. Duit wakaf tak bisa dipakai gaji guru. Wakaf itu tidak boleh habis. Wakaf masjid tak boleh habis. Makanya kalau ada orang ngasih lilin, aku wakafkan lilin, tak boleh, karena lilin dibakar habis. Tanah tak boleh habis. Siapa yang makan tanah? Makanya disebut wakaf tanah. Tanah wakaf. Apa hukumnya kita sholat dengan imam salafi sedang kita mazhabnya Syafi'i? Saya sudah tanya ke Ustadz Idrus Romli, karena kalau saya jawab sendiri takut saya salah. Buka dialog saya, masih ada tuh di YouTube. Kiai, bisa kita sholat di belakang Wahabi ini? Bisa, kata dia. Karena sekedar sesat, kata Kiai itu Romli, tidak sampai kafir. Yang tidak bisa sholat di belakang orang kafir. Apakah ada kelompok dalam Islam yang tidak mau sholat di belakang Wahabi? Ada. Nama kelompoknya Ahbash, pengikut Syekh Abdullah Al-Harari. Karena bagi mereka Wahabi ini kalau kafir. Jadi gimana mereka pergi haji? Dia sholat sendiri, tak mau dia ikut Abdurrahman Sudais, tak mau dia ikut Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau kita tetap sholat, nanti antum pergi umrah, jangan pula antum sholat sendiri di Masjidil Haram. Kenapa Pak Haji itu tak pernah ke masjid, di kamar aja? Mungkin dianggapnya orang Wahabi ini kafir, tak mau dia sholat. Kertas terakhir, apa itu khusyuk? Bagaimana khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu begini, antum bawa motor,
Itu antum khusyuk tuh. Pak motor tuh khusyuk tuh. Antum ingat khusyuk. Tiba-tiba antum bawa handphone menempel di sini kan? Itu namanya kecek batang. Sampai ke simpang apa? Sungai Pinang. Mana simpang Jalan Kamboja tadi? Itu tak khusyuk tuh. Itu tak khusyuk. Rencana saya nanti Jalan Garuda Sakti belok kiri, saya ada mau beli oleh-oleh, tempat toko oleh-oleh. Tak cemana lampu merah Garuda Sakti, terus saya ke sana. Itu tak khusyuk tuh. Paham? Itulah khusyuk tuh. Jadi, ingat Pak Ustaz. Iya. Sadar Pak Ustaz. Itu sadar. Nah, bagaimana supaya kita sadar waktu sholat itu? Kesadaran itu dibangun bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Kesadaran itu dibangun dengan dari awal. Dari mulai wudhunya udah sadar. Waktu mencuci tangan, dosa tanganku lepas. Masuk air ke mulut ke hidung, dosa hidungku lepas. Air membasuh muka, dosa mukaku lepas. Air mengusap kepala, kepalaku lepas. Dosa kepalaku lepas. Air menyiram kaki lepas. Asyhadu alla la syarikalah Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu namanya khusyuk, sadar. Ada orang yang tak sadar? Ada? Tak sadar. Membangun kesadaran. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabb hazihi da'wat. Setelah itu barulah masuk. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. 4 isi takbiratul ihram. Aku sembahyang subuh, sholli fardhus subhi. Salatnya fardu, fardhus subhi. 2 rakaat, rakaatain. Adaan, ada bukan qada. Makmuman, jadi makmum. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah itu dibagi 4 napas. Kalaupun tak bersuara, napasnya tetap diatur. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah bisa 7 napas, bagus. Saya senapas saja Pak Ustaz, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulut berbunyi, telinga mendengar. Mulut, telinga, nafas membantu kekhusyuan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wal samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la. 4 serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu, hubungkan dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baru pada semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Perbaiki syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ke sini. Tadi mata menengok ke tempat sujud. Waktu sujud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa bisa ustaz stabil sadar itu? Enggak. Macam bawa motor itu juga. Kadang udah agak naik ke trotoar, balik. Udah agak balik. Macam bawa motor itu juga lah salat itu. Jangan antum udah naik ke trotoar, naik pula ke tiang listrik, naik pula ke sembahyang tuh macam meniti pematang di tengah sawah yang licin itu. Antum memegang padi, jatuh naik balik, licin dia, jatuh naik balik, jatuh naik balik. Jangan udah jatuh masuk pula ke kulang, sebab pula nangkap ikan cupang. Paham? Astaghfirullahaladzim. Habis sholat itu pun tetap khusyuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam. 3 kali dipasang di dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus rupanya sekarang nih setelah habis ini apa tak sadar? Sadar. Sambil nyetir tuh sadar. Sambil bawa motor ke Payakumbuh itu sadar itu sambil laju. Makin kencang dia makin sadar. Napas itu kan 2. Sekali ditarik, sekali dihembus. Waktu tarik itu Allah, waktu hembus itu Allah. Tidak diucapkan, di dalam aja dia. Tarik itu Allah, dihembus itu. Begitu kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Abdul Somad, napas itu diisi dengan Allah. Tarik, hembus, tarik, hembus. Lupa, balik lagi, lupa, balik lagi, lupa, balik lagi. Sampai akhirnya nanti kita sakratul maut, itu juga. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu pun Allah. Tak bisa tarik lagi. Masih bisa tarik? Masih hidup. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu keluar dia. Masuknya ke dalam dihembus. Nafakhtu fihi min ruhi, kuhembuskan. Keluarnya pun berembus juga nanti. Itu maka biji mata itu menengok ruh itu keluar. Waktu ruh itu keluar, biji mata itu menengok. Itu maka orang mati itu ditutup. Paham? Asal nampak ibu bapak itu nanti berembus, itu. Tapi kalau keluar asap itu lain.